Budi Utomo tercatat sebagai organisasi modern nasional pertama yang dipergunakan sebagai alat perjuangan politik bangsa untuk bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan, sekaligus titik tolak untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Hal ini tidak terlepas dari daya dan upaya 9 orang pemuda yang mempunyai visi jauh ke depan dan bercita-cita luhur bagi kemuliaan negeri ini. Kini, 112 tahun sudah cita-cita itu dicanangkan. Kita memperingatinya sebagai bentuk penghormatan sekaligus sumber inspirasi untuk menjaga agar cita-cita luhur itu tidak pernah padam. Raden Sutomo bernama asli Subroto. Ia lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Setelah sekolah di European Lahir School atau ILS, yakni Sekolah Dasar Eropa di Bangil, kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Batavia. Pada tanggal 10 Januari tahun 1903, Sutomo diterima menjadi pelajar School tot apply di Nederlandse Aachen atau Stovia. Pada hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 1908, tepatnya pukul 9 pagi, Sutomo memimpin rapat pelajar Stovia membentuk organisasi pergerakan modern yang diberi nama Budi Utomo. Sutomo dipilih sebagai ketua organisasi itu. Pada tahun 1911, Sutomo lulus dari Stovia, kemudian membantu memberantas wabah pes di Malang. Tempat yang pernah menjadi daerah pengabdian Dr. Sutomo adalah Semarang, Tuban, dan Lubuk Pakam, Sumatera Timur. Pengalaman bertugas di luar Jawa semakin meyakinkan Sutomo bahwa pergerakan nasional harus meliputi seluruh wilayah di Nusantara. Saat menjadi anggota Minterham atau Dewan Kota Praja Surabaya, ia mendesak pemerintah kolonial untuk menambah jumlah guru dan menjalankan pendidikan yang baik. Pada bulan April tahun 1938, Sutomo menderita sakit keras. Dan akhirnya pada tanggal 30 Mei tahun 1938, Dr. Sutomo meninggal dunia di rumah sakit Sulis. Mas Muhammad Sulaiman lahir di Grabak, Purworejo, Jawa Tengah pada tahun 1886. Sulaiman bersekolah di European Lahir School atau ILS atau Sekolah Dasar Eropa di Purworejo. Sulaiman diterima di Stovia pada tanggal 10 Januari 1903. Ia dikaruniai kecerdasan yang luar biasa. Pelajar Stovia memberikan julukan kepada Sulaiman, "Een lopende woordenboek," atau sebuah kamus berjalan. Dalam kepengurusan Budi Utomo, Sulaiman dipercaya sebagai wakil ketua. Sulaiman menjadi pengurus yang paling aktif mengenalkan Budi Utomo ke masyarakat. Sulaiman dekat dengan rakyat kecil. Ia dikenal menghayati kebudayaan, serius, bersahaja, tekun, pekerja keras, dermawan, dan merakyat. Dimanapun bertugas, Sulaiman memberikan tempat tinggal dan menyekolahkan anak tidak mampu. Beliau wafat pada tanggal 13 Maret tahun 1941 dan dimakamkan di Kayu Lawang, Purworejo berdampingan dengan makam ibundanya. Gondo Suwarno lahir pada tahun 1808. Ya. Ya. Sebentar, Prof. Ya. Selamat malam, Prof. Prof Laks. Saya panggilnya Prof Laksono, ini Prof Laks ya. Selamat malam dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Prof. Ya. Selamat malam juga. Iya. Ya. Ya. Prof tadi yang ya berarti Mas Muhammad Sulaiman merupakan salah satu pendiri Stovia. Jadi saya perkenalkan dulu ya, Prof. Izin teman-teman pemirsa, ini di channel saya
di dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional telah hadir dan saya mampu menculik waktu daripada Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD. Wah, ini di tengah waktu yang sibuk. Terima kasih ya Prof. Udah berbagi nanti cerita atau nanti nilai-nilai kebangsaan yang pesan untuk teman-teman kita. Prof. Lahir di Jogja ya, Prof ya? Di mana, Prof? Di Jogja ya, baik. Oke. Ini Prof. Ternyata memang tidak disangkal saya adalah murid Prof. Di dalam manajemen kesehatan. Terima kasih Prof. Ilmu-ilmunya. Saya masuk di 2006, selesai di 2008 di UGM, ambil jurusan manajemen rumah sakit. Terima kasih Prof. ilmunya dan mungkin guru-guru saya yang lain di Atmajaya. Prof, terakhir sekarang ini jabatan yang paling sibuk selain akademik adalah menjadi staf khusus menteri ya, Prof. Ya. Di bagian apa ya, Prof? Izin bidangnya. Jadi staf khusus menteri untuk urusan industri ya. Jadi efisiensi ketahanan ya. Ketahanan industri obat dan alat kesehatan. Wah, ini sangat penting sekali memang. Betul. Prof, ini CV-nya cukup banyak lah dikenal. Prof jadi pembimbing kami semua, para dokter, dan sering mengikuti banyak juga seminar-seminar yang Prof bawakan. Itu sedikit daripada yang saya bacakan atau saya kenalkan, tapi teman-teman pasti udah mengenal banyak tentang Prof. Prof, tadi di awal sengaja saya mencuplik video di tahun 2020. Itu saya potong pas sampai kedua Dr. Mas Muhammad Sulaiman ya. Nah ini Prof ini generasi ketiga ya dari berarti cucu ya Prof. Cucu ya. Cucu ya. Prof berapa saudara ya Prof? Izin. Saya 4. Saya anak ketiga. Anak ketiga dokter semua ya Prof? Oh enggak. Ada enggak. Kita terbelah 2. Wah, terbelah 2. 2 dokter, 2 arsitek. Wih, mantap. Membangun semua ya. Prof juga arsitek. Arsiteknya membangun jiwa manajemen, mengajarkan juga kita para dokter yang muda-muda yang bergerak di bidang administrasi dan manajemen kesehatan tentunya ya Prof ya. Kan sekarang ini udah menjadi bidang tersendiri ya Prof. Nah, kalau nggak ngatur rumah sakit gimana ini? Cuman izin Prof, kalau saya walaupun saya lulus dari UGM belajar manajemen rumah sakit, saya nggak pernah bisa jadi direktur Prof. Kenapa? Nggak boleh Prof, saya harus naik ke komisaris ya Prof. Swasta ya? Ya, karena saya takut, ya kalau saya kan swasta. Ya. Saya takut jadi direktur karena di pundak direktur itu ada 360 peraturan. Kenapa saya bilang 360? Ya baliknya 0 lagi bahwa semua kaptennya ada di kita. Ya. Pasien jatuh aja kita yang tanggung jawab, Prof. Prof, ini dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, kita tahu. Tentunya dimulai hari 1908 berarti hampir 113 tahun yang lalu ya, Prof. Ini sudah dilaluin bagaimana perjuangan para dokter termasuk yang daripada Prof sendiri. Saya bangga bahwa saya bisa berkenalan dengan pendiri daripada Stofia. Kalau nggak salah saya lupa tahun berapa ya kita pernah ke Stofia. Sama-sama ada perayaan kebangkitan
bersama dengan semua para guru besar, teman sejawat dan yang lain-lainnya, dan saya berkesempatan untuk melihat-lihat gedung Stovia tersebut, mungkin di Jakarta. Nah, Prof, tidak banyak orang tahu bahwa Prof adalah cucu daripada pendiri daripada Budi Utomo yang sangat penting pada saat itu. Nah, kalau bisa diceritakan, Prof, bagaimana pengalaman Prof? Sempat bertemu dengan Eyang, Prof, izin? Nah, ini. Nah, ya, Prof, silakan, Prof. Nah, Ya. ini yang saya tidak pernah, atau dalam kutip itu Jauh sekali ya, Prof. Ya, beliau meninggal di usia yang relatif muda ya, untuk Ya. ukuran seorang ya dokter ya, itu Umur berapa, Prof? 56 tahun. 56 tahun ya usianya. Ya, cukup muda, dan Muda. tahun 41 tadi ya. Saya lahir 61, jadi 20 tahun. 20 tahun ya, Prof. Ya. Ya. Tapi kalau nenek? Ya, itu sempat. Ya, sempat ya, iya, Prof. Karena sampai tahun 70-an itu nenek masih sehat ya. Ya, betul, Prof. Ya. Gitu. Gimana, Prof, cerita-ceritanya dari Bapak tentang kakek? Mungkin ya kita kan mengcopy paste pada saat dia muda kok bisa sampai kayak begitu. Mungkin kalau saya baca sedikit, kenapa yang paling berkesempatan untuk mendirikan, sebetulnya kan politiknya pada saat itu kan didasarkan pada satu hal, adalah politik kebangsaan. Itu cikal bakal bagaimana kita ingin memerdekakan bangsa ini, apakah dokter ini memang masih sama kesempatannya di pemerintahan, tapi di sini kan tidak ada penjajah dalam arti yang dulu seperti Belanda. Walaupun nih, mohon maaf Prof, ada suara-suara dokter ikut terjajah nih sekarang, tapi kan kita itu hanya opini ya. Nah, kalau menurut Prof itu di dahulu dokter dengan sekarang nih pandangannya gimana, Prof? Izin ceritanya. Ya, satu hal yang sama ya, tetap dokter itu berada dalam posisi yang strategis dalam kehidupan sosial, karena menyangkut urusan lahir, ya, hidup, ada kesakitan, kesehatan, dan kematian. Itu profesi yang sangat-sangat mempunyai posisi strategis ya. All out semua ya, Prof. Ya, dari sejak di kandungan sampai kematian. Kematian. Ya, nah ini jadi satu isu menarik ketika bicara mengenai tadi, kembali ke zaman dulu ya. Iya, Prof. Saya jauh sekali dan kakek saya, tapi ini menarik. Ada suatu situasi ketika kita tuh baru tahu kakek kita itu seorang Budi Utomo itu dari Kompas malah. Ya. Karena memang ada suatu sifat yang menarik dari kakek saya ya. Dia tidak mau terlihat menonjol ya. Oh iya, Prof. Nah, ini yang menarik dalam dunia organisasi ataupun pergerakan ya. Memang kita bisa melihat ada banyak pahlawan ya, tapi ada mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang tidak terdeteksi sebagai pahlawan atau sebagai orang yang berjasa. Karena memang yang bersangkutan pun juga tidak ingin menonjol. Nah, ini yang menarik. Dunia itu penuh tadi dinamika, penuh. Oke. Nah, saya kira itu, Pak. Jadi, Mas Hadi mungkin kita lihat pada konteks sekarang juga ya. Jadi, dokter pun sekarang juga harus berjuang ya. Dan ada yang berada dalam posisi yang misalnya di lembaga pemerintahan, seperti yang di Kemenkes, ada yang di DPR, ada di DPR, tapi juga ada yang berada di ujung-ujung kepulauan kita ya. Yang mereka mungkin tidak dikenal kita, tapi justru mereka lah yang para pejuang betul ya, yang hidupnya itu dari hari ke hari itu berada dalam suatu situasi yang memang jauh dari spotlight tadi. Tapi mereka berjuang. Iya. Yang kita hargai betul. Jadi semuanya sebetulnya pahlawan ya, Prof ya. Nih ini saya beritahu aja nih Prof ya, izin kalau tadi aja saya bilang saya bangga sekali mau podcast istilahnya berbicara
empat mata melalui Zoom bahwa dengan seorang cucu daripada pendiri Budi Utomo, dan dia adalah dosen kita sendiri. Pada bingung, siapa Dr. Hadi? Prof. Laksono. Loh, emang betul. Nah, ini memang sifat daripada Prof. Laks juga tidak, istilahnya tidak, mohon maaf Prof, ini saya membongkar, tapi saya ini bukan dalam tujuan apa-apa, tapi adalah memperbincangkan di dalam kebangkitan ini dari pelaku sejarah tersendiri, ya termasuk keluarganya. Prof, sifatnya yang bagaimana sih selain tidak mau menonjolkan diri itu, katanya dari yang saya baca, yang saya dengar tadi, ini buku Kamus Berjalan ya, Prof. Nah ini saya lihat Prof sendiri ini betul-betul memang kamus berjalan ini, Prof. Tapi di bidangnya ya, bidang manajemen dan administrasi kesehatan. Gimana, Prof? Cerita-cerita dari ayah atau dari nenek sendiri? Ya, betul. Dari ayah saya memang cerita, kakek saya itu seorang yang dari kutip itu ketika di kelas itu kelihatan tidur, tapi betul-betul mendengarkan. Ya. Iya. Kalau saya tidur benar, Prof. Ini. Iya, Prof. Menjawab, jadi tapi tadi pendiam jelas ya. Kemudian juga yang sangat penting itu beliau, kakek saya itu sangat memperhatikan ya kehidupan rakyat kecil dan juga kebudayaan. Beliau sangat mendukung wayang ya. Ya, saya baca sejarahnya itu juga. Ya. Jadi kemana-mana selalu mendukung kebudayaan dan selalu memberi semangat pada orang-orang muda. Oh ya, ini termasuk salah satu putrinya tahu ya. Mungkin Mas Hadi tahu nggak? Nah ini, Prof. Mohon izin dikasih tahu, Prof. Salah satu nama yang mungkin dalam masa pandemik ini terkenal sekali, Pak. Oh, Rumah Sakit Sulianti Saroso ya. Nah, iya. Maaf, Prof. Saya baru diingatkan kembali, Prof. Beliau putrinya kakek saya. Jadi kalau dari Bapak, dari ayah, kakaknya ini. Kakak. Jadi bahasa Indonesia itu, bahasa Jawanya itu Bude. Bude, betul. Onti ya. Beliau yang mewarisi sifat-sifat mungkin ya kepandaian ataupun semangat tadi ya, semangat untuk bergerak ya. Kalau putranya yang itu berapa yang dokter, Prof? Yang dokter itu hanya 2, ayah saya dan Bu Sulianti. Oh, hanya 2 ya. Semua anaknya berapa, Prof? Izin. Ada 6. Ada 6 ya. Jadi 4 arsitek juga. Oh enggak. Iya. Banyak pengusaha. Pengusaha ya. Iya. Baik. Wah ini memang yang juga punya 2 dokter, ayah juga punya 2 dokter ya, Prof? Iya. Oke. Prof, pandangan Prof ini tentang kebangkitan nasional bagi organisasi IDI sendiri, bagaimana, Prof? Mungkin Prof mengenal organisasi Ikatan Dokter Indonesia sejak lulus atau memang setelah itu baru pernah masuk ke pengurusan atau bagaimana, Prof? Oh, IDI itu bagi saya itu seperti keluarga ya, karena ayah saya itu pengurus IDI, juga ibu saya itu pengurus dulu IID ya, karena dulu dokter laki-laki ya. Ikatan Istri Dokter ini, tapi nggak ada ya Prof ya, Ikatan Suami ISD. Ya Prof, kan ada istrinya dokter, suaminya ekonom atau apa gitu ya. Cuma belum dibikin aja ya Prof. Iya. Gimana Prof ceritanya Prof? Ya memang dokter itu sebuah komunitas yang sangat dari strategis juga terpandang. Ya, betul. Nah ini harus kita jaga betul. Kita jaga betul. Artinya kita sebagai dokter itu harus betul-betul mempunyai kepribadian tadi ya. Dan juga tadi concern pada lingkungan. Betul. Nah ini yang penting. Nah, makanya konteks kebangsaan tadi atau kebangkitan tadi itu
konteks yang selalu berubah-ubah sesuai zamannya ya Pak Adi ya. Ya, ini mungkin izin Prof, saya potong di pandemi ini ya Prof ya. Mungkin agak berbeda. Silakan Prof. Ya, saya pandemi dan JKN Pak ya. Oh iya, saya lupa JKN Prof ya. Lebih dulu JKN ya Prof. Ya, mohon izin Prof, silakan Prof. Silakan. Nah ini yang mungkin teman-teman pengurus OP ya itu harus betul-betul melihat pada situasi konteks zaman kini ya. Karena kita itu berada dalam situasi yang satu ya, tadi JKN itu membuat sistem kita itu lebih tertata. Ya. Betul. Tapi juga ada perangkapnya juga. Ketika JKN kita ya dengan BPJS itu terperangkap pada suatu pendapat bahwa semua orang harus sama ya, harus ada hanya satu BPJS. Nah ini yang bagi saya sejak puluhan tahun yang lalu itu ini menjadi suatu situasi yang tidak tepat untuk dokter. Ya. Agak keliru ya, Prof ya. Karena kita bertumpu pada satu organisasi yaitu BPJS yang mempunyai banyak kelemahan secara politik, Pak. Nah, ini Prof, saya potong dulu, Prof. Ya. Apakah Prof setuju nggak ada yang mengatakan ini nun sewu, Prof, bisa dijawab? Jadi nanti akhirnya monopoli ya, Prof. Izin. Bukan monopsoni ya. Lebih tinggi, Prof, dari monopoli ya. Iya. Seruskan, Prof. Silakan. Jadi begini ya, ketika kita bicara pada satu tataran sosial ya, konteks ya, zaman kemerdekaan itu ada penjajah Belanda ya, betul, ada bangsawan, ya, ada rakyat biasa. Jadi memang bangsa kita itu sejak dulu udah terlapis-lapis ya. Sejak zaman Majapahit juga sama, ada lapisan-lapisannya. Betul, Prof. Oke, nah sekarang setelah kemerdekaan ya kita masuk pada suatu era masyarakat sosial yang juga masih berlapis-lapis. Betul. Tapi bukan karena darah birunya tidak, tapi karena sosial ekonomi, Pak. Betul. Sosial ekonomi. Nah, ini yang menarik. Bangsa Indonesia saat ini itu kalau kita lihat dalam struktur sosial ya, dan mungkin Jakarta paling ekstrim ya. Iya, betul. Kita bisa melihat mobil seharga mungkin 3 miliar di jalan, tapi juga banyak angkot yang jelek ya. Iya, betul. Harga makanan itu bisa di warteg yang sangat murah, tapi juga di satu restoran. Ada yang mahal itu. Ya. Betul. Hotel kelas melati sampai bintang 5 atau berlian dan sebagainya. Jadi memang masyarakatnya berlapis-lapis. Nah, ketika BPJS itu datang, itu ada suatu mazhab ya yang menyatakan bahwa kita harus jadi satu. Ya. Flat gitu ya, Prof. Sama, ya. Sama ya. Nah, ini yang berbahaya. Pada waktu saya sudah menyatakan bahwa ini dangerous. Karena kalau jadi satu, nah ini, memang pada waktu itu tujuannya supaya yang kaya untuk yang miskin. Tapi risiko yang paling utama sejak dulu sudah saya katakan, semua orang paham pendapat saya, bahwa ketika satu asuransi atau sistem jaminan itu dalam satu kelompok, dan ada orang kaya dan miskin, pasti yang dapat orang kaya dulu. Yang akan mengabsorpsi, mendapat pelayanan yang bisa diklaimkan ke BPJS. Karena dana BPJS itu masuk single pool, ya, satu pool. Entah itu sumbernya dari PBI, APBN tahu ya. Betul. Masyarakat miskin dibantu pemerintah pusat dan daerah. Kemudian kelompok yang PPU, yang pekerja formal, yaitu PNS juga dibayar perusahaan ya. Formal ya. Kemudian yang PBPU yang informal. Nah, ketika jadi satu ini, klek ya, itu yang terjadi akses untuk pelayanan yang canggih-canggih tadi, karena BPJS-nya itu sangat benefitnya itu seperti PT Akses dulu ya, lebar ya, tidak tipis ya, tapi lebar. Betul. Nah, akibatnya akses itu paling banyak untuk kelompok yang menengah ke atas, dan itu adalah kelompok PBPU ya. Yang mereka juga masuknya dalam kondisi yang sudah berisiko sakit atau sudah sakit. Ya, betul. Nah, ini yang menarik. Jadi ada suatu tanda kutip eksperimen bangsa yang menurut saya berbahaya sekali. Nah, dan ini konteksnya untuk ID sendiri atau untuk dokter itu juga akan membuat bingung. Ya. Dan juga akan mendorong apa yang kita sebut sebagai stagnasi dalam ekonomi pelayanan kesehatan. Jadi berkembang. Karena masyarakat yang menengah ke atas
Mereka persepsinya itu kalau sakit toh saya dengan membayar BPJS yang murah preminya itu bisa dapat manfaat yang banyak. Paham ya? Betul, Prof. Itu yang bikin itu defisit di situ. Ya. Karena dana yang seharusnya untuk orang miskin, ya di daerah yang jauh tadi, itu sisa. Nah, sisa itu terpakai untuk menutup defisit yang di kelompok yang kelas menengah tadi, yang PBPU kelas 1, 2, 3 tadi. Ya, betul. Nah, ini yang menjadi masalah yang sejak awal itu mengganjal dalam JKN kita. Dan saya sejak awal itu usul supaya BPJS itu dikasih kompartemen, tau ya. Uang untuk orang miskin, dana untuk orang miskin, ya tolong dipakai untuk orang miskin. Jangan dipakai untuk nutup kebocoran defisit di tempat lain. Nah, itu di Thailand seperti itu, Pak. Di Thailand, Mas Adi, ya, itu hasilnya itu ada 3 pool untuk orang miskin, orang PNS dan pekerja, ya. Walaupun ini juga ada kelemahannya, manfaatnya beda-beda. Tapi artinya dana untuk orang miskin itu betul-betul sampai ke orang miskin. Ya. Nah, di samping ketiga tadi itu masih ada yang kita sebut sebagai ya pasar bebas, ya, akses komersial. Dan inilah tempatnya medical tourism, Pak. Karena para dokter yang asing bisa di situ atau yang dokter Thailand yang dari Amerika ditarik pulang. Nah, mereka mengembangkan medical tourism di sini dan juga untuk masyarakat Thailand yang tidak termasuk kriteria miskin tadi. Ya, nah sehingga pergerakan ekonominya itu seperti tidak ada hambatan atau tidak seperti di Indonesia ini. Karena apa? Akibat dari sistem kita, itu kita semua sekarang bertumpu pada APBN. Jadi kalau BPJS rugi itu APBN nambah. BPJS mau naikkan tarif, itu harus izin atau konsultasi DPR. Ribut. Gitu, Prof. Ya. Angkeng itu, Pak. Tahu ya? Iya. Terperangkap trapnya itu di situ ya, Prof. Ya. Dan ini ada ideologinya, Pak, Mas. Iya. Oke, nah ideologi yang saya anut, ideologi, Pak, ya. Ini terkait dengan pajak, Pak. Di pajak kita, orang-orang kaya itu bayarnya tidak lebih dari 32%. Pajak kita tidak progresif. Dan yang bayar pajak income, ya, pajak pendapatan itu hanya sekitar 12%. Sehingga rasio pajak bangsa kita, ya, dibandingkan dengan GDP, itu hanya sekitar 10%. Di negara Skandinavia yang menggratiskan semuanya untuk orang kaya miskin itu sekitar 27 sampai 30% dengan GDP. Ya. Nah, ini kita tidak paham seperti ini, Pak. Dan teman-teman ID itu mungkin tidak melihat ke aspek makro politik seperti ini. Karena inilah yang sebenarnya itu membuat dokter itu berada dalam situasi yang susah dibayar atau bagus dibayarnya. Ya, pasti, Prof. Karena uang sedikit untuk kesehatan. Ya, ini, Prof. Permasalahannya ini banyak. Ini kan opini ya, Prof. Ya. Kalau saya pasti asalnya dari opini, tapi saya adalah pelaku di lapangan. Ya. Dan juga saya aktif di organisasi Persi, Arsi, sama. Banyak dari WA Chat, dari teman-teman para pemilik rumah sakit juga yang setara dengan kepemilikan saya, kan ada stratanya juga nih, Prof. Ada yang bergrup, berkonglomerat, ya, itu ada yang soliter, Prof. Asalnya dari dokter, ya, bisa juga dari bidan, sehingga rumah sakit itu di era JKN ini banyak yang tidak bertahan nih. Ini sebetulnya kenapa saya tertarik membicarakan yang seperti Prof katakan dari sudut pandang JKN yang harus dibangkitkan. Nah, ini namanya, boleh nggak Prof kalau saya berikan nama rebranding atau reforming atau apa ya? Kalau tadi saya berbicara dengan Dr. Miko bahwa di ID juga harus mempunyai sikap itu murnian ID yang harus dilakukan oleh organisasi. Ini kan terkait kalau kita kan dokter itu bisa di mana-mana, tapi dia kan tetap menginduk pada satu organisasi di ID. Jika
organisasi IDI ini betul-betul memang satu kekuatan yang baik, yang kuat jika memang mungkin rebranding atau pemurnian ini IDI kembali itu bisa kita lakukan. Nah, ketika tadi Prof mengatakan bahwa ini ada satu JKN ini ada tanda kutip yang ya masih kurang tepat. Kira-kira usaha daripada kita, tentunya ini kan politik, Prof. Ya. Nah, bayangkan saja, Prof, ketika Prof Ahmi memimpin BPJS, sudah berapa kali pemerintah itu menaikkan iuran di demo. Ya kan, tadi Prof mengusulkan, ada usul kalau bisa dengan progresif pajak. Memang betul, Prof. Sekarang di rumah sakit, ya banyak teman-teman termasuk saya, salah nggak sebetulnya orang datang dengan pakai, maaf ya Prof, mungkin kalau Toyota Avanza yang baru itu udah mewah buat kita ya. Buat saya sendiri mencengangkan memakai kartu BPJS. Nggak salah, memang ini adalah apa Prof, istilahnya beli premi kan ya Prof. Tidak ada yang haram dan tidak ada yang dilarang. Ya Prof ya. Nah itu menikmati banget gitu ya. Saya tidak berarti kita berdua ini memusuhi orang-orang yang melakukan demikian, itu memang tidak salah. Tadi juga saya baru dari Suara Masyarakat ya ada 3 seminggu ini bicara. Tadi kenapa sih orang-orang kaya itu masih pakai BPJS lah? Memang ini premi kok, nggak bisa kita cegah. Kalau dulu mungkin kartu miskin ya, Prof, atau jam persal atau apa gitu ya untuk kelahiran. Nah, Prof, kira-kira kalau pertanyaan saya berikut, sikap daripada organisasi profesi tentu nanti tidak terlepas daripada organisasi asosiasi, ya seperti PRC, RC, itu kan bisa banyak orang selain dokter. Tapi rasanya sih dimanapun organisasi asosiasi ya baik banyak macam, itu biasanya leadership-nya adalah seorang dokter, Prof, atau dokter gigi lah gitu ya. Nah Prof, gimana pandangan Prof untuk hal ini Prof, untuk membetulkan JKN ini? Ya, ini yang sangat kunci ya bagi ID ya. Ya. Di berbagai negara itu memang ID-nya Inggris misalnya, BMA itu yang selalu concern pada ini. Dan memang ini yang menarik, Pak. Yang saya selalu mungkin agak beda pendapat dengan beberapa teman-teman di ID ya. Menurut saya itu ID itu harusnya seperti BMA ya, British Medical Association atau EMA. Jadi Amerika ya, Prof. Amerika atau Australia ya. Ada unsur yang kuat untuk union, Pak. Union. Ya. Nah, sehingga ketika bicara mengenai union ini, itu ketika sistem JKN yang seperti ini akan membuat dokter nggak hidup, Pak. Ya, ini sejak awal kita udah prediksi bahwa akan terjadi semacam kayak kerangkeng bagi ekonomi kesehatan itu karena BPJS. Karena tadi semua orang termasuk yang kaya tadi, Pak, itu diberi dorongan masuk BPJS. Iya. Nah, ini akibatnya apa? Yang menengah ke atas tadi harusnya punya uang untuk membayar premi. Mereka smart juga, Pak. Loh, kalau saya cuma bayar 150.000 dapat banyak, kenapa saya nggak ke sini toh? Ya. Awalnya memang Prof, saya izin. Ya. Awalnya mereka nggak yakin. Setelah tahu ya begini ya maaf ya Prof, di rumah sakit saya juga, aduh mana minta tahu sendiri lah Prof kalau udah tapi punya. Bisa naik kelas ya. Nah iya, tapi ya buat dia nggak ada masalah. Cuman benefitnya yang tadi Prof katakan untuk orang miskin ini yang kita harusnya bisa lebih bermanfaat ya, Prof ya. Berapa triliun, Pak, yang selama 5 tahun pertama BPJS itu kelompok yang PBPU itu minusnya 62 triliun, Pak. Wow. 62 triliun. Dan per tahun? 5 tahun itu ya, Prof? Pertama. Oh, 5 tahun pertama ya. Dan dana PBI, APBN yang untuk orang miskin itu terpakai sekitar 23 triliun, Pak, untuk nutup itu, Pak. Iya, iya. Ya, saya penganut mazhab ideologi ya di UGM ya. Kita ya miskin dulu, Pak. Ya. Jadi
uang APBN yang sedikit tadi harusnya difokuskan untuk orang yang miskin dulu, Pak. Dari dulu saya dianggap anti BPJS. Enggak, saya tidak anti BPJS. Kami di UGM itu yang pertama kali membuat naskah akademik untuk Social Security di Indonesia ya, zamannya Bu Sonia waktu itu BPJS, Askes ya. Dan tapi dalam naskah akademik kami itu orang kaya itu tidak masuk ke BPJS. BPJS bukan BPJS ya, bukan BPJS tapi Askes Sosial. Askes Sosial ya. Nah, ini mirip dengan di Thailand juga. Ya. Karena kita tadi kalau membuka pintu bagi kelas menengah ke atas masuk ke suatu sistem asuransi yang berkelas-kelas tadi Pak ya. Ya, mereka masuk dan akan ambil banyak dan itu terjadi. Nah, inilah teman-teman di ID itu mohon masuk ke sini demi anggota yang puluhan atau ratusan ribu, Pak. Ya. Ya, karena apa? Dengan cara seperti ini itu dana kesehatan dari GDP itu justru turun terus, Pak. GDP kita naik tinggi dari angka yang kira-kira 10 ribuan sekarang menjadi 16 ribu. Triliun ya. Tapi tax ratio kita turun terus ya. Dan yang sangat penting itu share kesehatan dalam GDP itu justru turun. Jadi dari sekitar 3,5% 10 tahun yang lalu, sekarang ini menjadi 3,1% kira-kira atau 3%. Jadi ada 0,5% yang turun. Nah, kalau kita bandingkan dengan Cina, ya, Cina itu 5% ya. Thailand 4,7%. Jadi kalau kita bikin benchmark ke Cina, berarti harusnya ada 2% dana GDP itu untuk kesehatan. Ya. Nah, 2% dari 16.000 triliun itu sudah sekitar 320 triliun. 320-an, iya. Nah, itu yang harusnya masuk ke kesehatan. Ya, tapi tidak masuk pajak loh. Iya. Pajak. Nah, ini harus ditarik ke kesehatan dan itu melalui ya mau tidak mau. Nah ini memang ini ada satu debat yang menarik ya. Saya penganut tier system Pak tadi. Tier tahu ya, tier lapisan-lapisan. Ya. Tidak bisa kita mengatakan pada rakyat kita untuk plan kesehatan itu semua sama rata. Tidak bisa. Misalnya sekarang ya, kita masuk ke kelompok Islam misalnya. Ada Pak Kiai sakit. Pak Kiai di pondok pesantren sakit. Apakah Pak Kiai akan dimasukkan bangsal yang bersama-sama 4 orang? Gimana Pak, menurut Pak? Nggak mungkin tuh Pak. Nggak mungkin ya. Alumnus pesantren yang ribuan jumlah itu akan urunan Pak. Betul nggak? Ya. Masing-masing 100.000. Iya, gurunya toh itu. Kiai jangan sakit. Masuk ke tempat yang paling bagus di rumah sakit Muhammadiyah. Ya. Nah itu ada pasarnya Pak. Jadi. Nah ini harus kita jaga supaya jangan sampai kelas menengah ke atas itu punya persepsi salah. Untuk kesehatan, mari kita bertumpu pada pemerintah. Itu salah besar. Yang boleh seperti itu orang miskin, Pak. Orang menengah ke atas, mereka harus didorong untuk masuk ke akses pemerintahan sejak muda, Pak. Jangan menjadi anggota ketika sudah sakit, sudah tua, baru masuk akses komersial. Itu mahal sekali. Tapi sejak muda, nah ini, harus begitu ya. Berapa persen pendapatan, misalnya dia dapat 10 juta, mungkin 5-7% dipakai untuk asuransi, Pak. Nah, ini yang membuat dokter itu bisa hidup. Tapi kalau para dokter, idenya juga ikut-ikutan bertumpu pada APBN, Pak, seperti sekarang ini. Nah, udah. Sekarang kita katakan, susah, Pak. Baik. Nah ini terbuka ini. Sebentar, Prof. Saya ganti. Kayaknya agak sound. Jadi gitu ya, Prof. Ya. Baru paham saya. Nah, ini mungkin sebentar, Prof. Dengeran ya, Prof? Ya. Oke. Baik. Jadi, Prof, mungkin saya ingin sebentar lagi nih mendekati 5 menit lagi nanti. 30 menit ya, Prof. Prof, kalau begitu kan Prof memaknai kebangkitan nasional tentu khususnya di bidang pembiayaan. BPJS kan juga dipimpin oleh alumnus kita juga nih, Prof. Kira-kira apa yang sulit, Prof?
untuk tidak diakui tentang ide Prof demikian. Karena ini teman-teman juga menanti nih Prof, kebangkitan nasional ini bukan hanya mengepalkan tangan, tetapi juga memperbaiki sistem dengan smooth, dengan halus, adil buat semua. Karena ini tekanannya banyak, Prof. Ya, contohnya ya, saya tidak menjelekkan, kurang dana, konsekuensinya menaikkan iuran. Nah, ditentang habis-habisan sampai, mohon maaf, anggota DPR saja sampai mengancam kanan kiri. Begitu pemerintah dibebankan kembali. Prof, ini pendapat saya. Ada benar ada tidak. Teman-teman ini takut, Prof, menyuarakan apa yang sesungguhnya kepada BPJS. Karena izin ya, Prof, karena saya di RC maupun di versi, ya saya katakan dengan pahit, kita takut dengan ancaman pemutusan kerjasama. Karena bagaimanapun, Prof, seorang direktur yang Prof ajarkan, yang Prof ciptakan mungkin dari berbagai rumah sakit, ada yang dari UGM juga alumninya, mengatakan sama dengan saya. Memang apalagi si ownernya, itu pusing, Prof. 600 karyawan misalnya dari rumah sakit tipe B, atau mungkin saya yang sekitar, ya sedikit sih baru 120-an karyawan. Dengan belum termasuk dokter, ini mau bagaimana? Karena jujur Prof, ini banyak yang masalah yang bertumpu, ya. Belum lagi mungkin nanti selain waktu kita bicara langsung kasus saja ya Prof ya nanti. Nah ini gimana Prof? Sikap yang dari organisasi asosiasi juga kita agak kurang nih suaranya. Pesan daripada Prof sendiri untuk bukan hanya untuk ID, karena yang di organisasi asosiasi pun rata-rata di leadership oleh seorang anggota kita, anggota ID. Monggo Prof, ini harus ada sinergi ini Prof, bukan hanya profesional, tetapi ini asosiasi juga dokter. Haram nggak sih Prof, menurut Prof kalau kita berpolitik ya, tapi politiknya untuk tujuan bangsa ini Prof. Ada yang mengatakan bahwa hey, dokter itu hanya mengurusi profesional, itu sebetulnya kan juga salah ya Prof. Menurut saya loh, kalau bukan kita siapa lagi yang harus berubah? Ya, betul Pak. Jadi ini yang saya bertahun-tahun dianggap sebagai oposisi BPJS, dan juga banyak pihak yang tanda kutip itu nggak suka ya ini sama Prof ini. Karena gini, itu masalah undang-undang Pak. Ya. Mungkin kita perlu fokus pada beberapa hal yang terkait dengan ayat-ayat atau pasal-pasal di Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS yang tidak tepat. Betul. Nah, ini yang perlu kita lakukan revisi. Karena tadi ketakutan untuk di pemutusan hubungan kontrak tadi itu bagian dari monopsoni power yang sangat kelewatan, Pak. Ya. Itu ada di ini, Prof, izin di perjanjian kerjasama ya. Harus menghormati. Nah, saya udah 2 kali Prof ngatasin ini, alhamdulillah dengan negosiasi dengan. Ya. Jadi ini nggak sehat sekali Pak, situasi tidak sehat. Oleh karena itu saran kami, dan nanti karena saya sekarang di Kemenkes, tapi teman-teman di UGM itu masih banyak di sana, dan juga beberapa koalisi-koalisi organisasi, yaitu mulai menyuarakan pasal-pasal yang perlu diperbaiki Pak, jadi direvisi. Nah, ini yang kami berharap ID masuk ke sini Pak. Karena memang saya lihat ID malah sibuk ke revisi undang-undang pendidikan kedokteran, Pak. Ini sebenarnya tidak begitu relevan dengan teman-teman di ID ya, karena undang-undang pendidikan kedokteran itu sebenarnya justru banyak membantu dokter ya. Dengan undang-undang Dikdok itu ya, itu 650 miliar tiap tahun untuk intensif Pak itu. Nah, kemudian ada subsidi beasiswa untuk pendidikan dokter, itu banyak sekali. Itu kalau menurut saya, dan juga insentif untuk residen, itu jangan dirombak ya.
Justru yang perlu dirombak itu adalah Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Supaya, nah ini, bangsa kita itu tidak bertumpu pada APBN. Satu. Yang kedua, bangsa kita sadar bahwa sebagian dari yang bangsa kita yang punya uang, ya, itu harus bangga untuk membayar. Di Thailand itu namanya proud to pay, Pak. Bangga membayar. Kesehatan ya. Jadi malu kalau saya punya rumah bagus, ya, punya mobil 2, itu lebih baik kalau saya jadi anggota BPJS, saya nggak pakai BPJS, tapi saya bayar askes komersial. Pendapatan saya 50 juta sebulan misalnya, saya akan habiskan 5 juta untuk asuransi kesehatan. Seperti itu, untuk satu keluarga. Kan cukup, Pak, 5 juta, 6 juta tadi, untuk beli premi 4 orang misalnya. BPJS, oke, saya akan masuk BPJS, bayar seadanya, tadi tidak akan saya pakai. Nah, itu Pak, itu yang nah, sekarang teman-teman ID atau teman-teman di Persi, RC, tolong masuk ke kebangkitan ini. Dengan cara merevisi Undang-Undang SDSN dan Undang-Undang BPJS. Tanpa revisi ini agak susah, Pak. Untuk kita mau terus berkutat dengan kelas standar atau ini itu, tapi selama problem defisit itu belum diatasi, selama dana orang miskin itu dipakai untuk yang menengah ke atas, selama orang kaya itu masih bertumpu pada dana pemerintah untuk kesehatan, kita nowhere to go, Pak. Kita akan berhenti, Pak, sebagai bangsa. Dan dokter akan menderita. Kecuali sebagian dokter atau sebagian rumah sakit yang mendapat untung banyak dari model ini juga ada. Saya tahu itu, ya ada. Tapi itu tidak banyak. Tidak banyak. Sebagian besar dokter, apalagi yang dokter muda-muda, dokter masih umum itu terbatas sekali, Pak. Kapitasi nggak pernah naik selama bertahun-tahun. Betul nggak? Ya, 2000 berapa itu? 2014 sampai 7 tahun, Prof. Ya, berat sekali, Pak. Jadi situasi ini, dan saya sudah bilang pada Pak Gufron ya, karena Pak Gufron itu bersama saya dulu, 20 tahun yang lalu, mengusulkan RUU tadi, Pak Gufron pasti paham itu tidak melibatkan orang kaya dalam askes sosial. Nah, mohon nanti kalau itu Pak Gufron diingatkan lagi. Saya juga bilang, tapi Pak Gufron juga susah ya, karena Pak Gufron kan dalam situasi undang-undang yang berlaku sekarang ini. Iya, karena memang regulasi ya, Prof. Iya, betul. Ya, itu. Baik, Prof. Ini perbincangan dengan Prof ini menarik ya. Ini sudah waktunya karena saya batasin setengah jam. Kita simpulkan bahwa kebangkitan nasional dari sudut pandang tentunya ekonomi kesehatan, pembiayaan kesehatan, ada sesuatu yang harus direformasi lagi ya, Prof ya. Nah, tentunya yang menjalankan ini adalah sebuah regulasi dalam bentuk undang-undang dengan turunannya ya, Prof. Itu yang harus kita susunkan. Prof, di Kemenkes mungkin nanti kita bersama dengan teman-teman yang lain, baik itu dari organisasi profesi maupun asosiasi, paling berat itu menyadarkan dulu ada satu kekeliruan. Dan tentunya rakyat, DPR perwakilannya, kita sadarkan dulu bukan berarti jelek banget. Tetapi kalau kita naik kepada satu level tertentu untuk memperbaikinya kan, satu mungkin kalau di mobil sekarang kan udah ada elektronik. Nah, ketika elektronik dipasarkan, infrastruktur mana lagi? Dulu mungkin saya istilahkan orang menolak Jokowi, Pak Presiden Jokowi untuk meelektronikkan tap kartu tol ya. Menolak semua. Berapa yang terbuang pekerja ya tidak berkarir di situ, padahal Jokowi mungkin memikirkan, bayangkan kesehatan daripada pekerja sendiri yang hampir siang malam menjaga, walaupun bergantian tapi mungkin disediakan di bidang lain. Mungkin itu bisa kita tiru. Nah, ini yang mungkin Pak Presiden juga tidak semuanya dia sebagai presiden itu hafal, ya
tidak mungkin menyalahkan Pak Presiden terus, tapi memberikan pengertian orang-orang di sekitar Pak, termasuk Prof nih yang kebetulan staf khusus Menteri dengan Pak Budi, dengan Prof Gupron, mungkin yang lain-lainnya yang petinggi-petinggi dengan Mas Daeng, Pak Kuncoro, mungkin nanti ada organisasi FKTP yang bisa kita endorsement untuk merubah pikir yang seperti Prof katakan itu. Prof, ini terima kasih banget. Sama-sama. Sudah 30 menit, ya. 32 menit ya. Kita berpodcast ya. Mudah-mudahan ini nanti bisa didengar dan saya akan izin nanti ini rekaman ini kita buat di channel YouTube saya dan saya sebarkan semua untuk perbincangan. Terkadang kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini, Prof. Mungkin jauh lebih menarik. Prof, salam sekali lagi, mohon maaf bila saya pribadi ada tutur kata yang salah, ucap maupun tindak. Ke depan kita mari kebangkitan nasional ini di bidang kesehatan. Prof, saya minta izin 5 kata pesan untuk Hari Kebangkitan Nasional untuk Ikatan Dokter Indonesia atau dokter seluruh Indonesia dalam 5 kata dikaitkan dengan kebangkitan nasional menurut versinya Prof. Laksono ini. Silakan Prof. Dipikir dulu nggak apa-apa Prof. Ini bukan ujian Prof. Ya, selalu di kepala saya Pak. Ya, siap Prof. Jadi untuk teman-teman dokter ya, dan pengurus IDI juga ya, kita harus melihat bahwa kata kuncinya itu pemerataan, dan itu sila Pancasila kelima ya, 5 kata. Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, 6 kata, Indonesia. Iya. Nah, itu yang perlu kita lihat sebagai tantangan kebangkitan nasional kita. Ya. Percuma kita mempunyai teknologi canggih-canggih kalau tidak bisa dinikmati atau teman-teman yang di Papua, di NTT, dan sebagainya itu masih dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Ya. Kita harus meratakan. Pemerataan. Ya, distribusi ya. Distribusi. Prof, ya. Selamat malam. Ya, saya rekaman ini saya buat malam ya. Mudah-mudahan Prof diberi kesehatan terus, bisa memimpin kita. Ini lagi di Jakarta ya. Iya, iya. Ini lagi, Prof, balik. Masih lama di sini. Enggak, besok saya ke Bali ya. Oh, ke Bali. Oh iya, karena Prof sehari-hari ngantor memang di Kemenkes ya. Iya. Baik, Prof. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Mungkin salam buat keluarga, buat Ibu dan teman-teman yang di Kemenkes. Ya. Malam, Prof. Malam, terima kasih. Ya, saya N ya, Prof ya. Ya. Ya.